نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din azani Allah wa iyyakum. Hanya ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya, sepatutnya dan selayaknya kita ucapkan di pertemuan kita yang pertama ini setelah liburan Ramadan dan Idul Fitr. Karena nikmat menuntut ilmu syar'i itu nikmat yang amat sangat agung yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kecuali kepada hamba-hamba pilihannya. Karena ilmu syar'i adalah jalan seseorang itu mengetahui hukum-hukum dan syariat Allah. Setelah dia mengetahui, maka dia bisa untuk mengamalkan dan bisa untuk menjalankan. Ilmu dan amal itulah yang dipuja dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak ayat, dalam banyak hadis. Ambil contoh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan, menjadi orang yang baik, meraih kebaikan, maka yufaqihu fid din. Para ulama kita mengatakan al-fiqhu fid din ay al-ilm wal amalu bihi. Yani Allah, barang siapa yang diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan menjadikan dia orang yang faqih dalam urusan agamanya. Al-faqih, orang yang faqih itu bukan orang yang sekedar ngerti, tapi orang yang faham dan bisa mengamalkan ilmunya. Karena kalau sekedar ngerti, sekedar tahu, punya wawasan, punya wacana, punya pengetahuan, tanpa diamalkan, maka itu bukan pujian, tapi itu adalah celaan. Bukankah kita semua tahu makna firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat. Dan dalam An-Nisa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang yang Allah beri nikmat itu adalah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Dari kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Jalan mereka itu bukan jalan al-maghdub alaihim dan bukan jalan al-dhallin. Al-maghdub alaihim adalah orang-orang Yahudi yang ciri khasnya adalah punya ilmu tapi enggak mengamalkan. Sedangkan al-dhallin adalah orang-orang Nasrani yang ciri khasnya adalah semangat beramal tanpa ilmu. Dua kelompok ini, dua kelompok yang tercela, dan keduanya merayap merasuk ke tengah-tengah kaum muslimin sejak zaman dahulu kala.
Dulu Al-Imam Ibnu Uyainah rahimahullah, Al-Imam Ibnu Uyainah itu gurunya Syafi'i, gurunya Ahmad. Berarti ini sudah diucapkan oleh beliau di abad kedua atau ketiga Hijriah. Beliau mengatakan, man fasada min ulama'ina fahuwa syabihun bil yahud, wa man fasada min ubbadina fahuwa syabihun bin nasara. Barang siapa di antara ulama-ulama kita itu yang rusak, alim, ngerti, faham terhadap hukum-hukum dan syariat agama, tapi rusak dalam artian ilmunya tidak berbuahkan amal. Bisa jadi fatwa-fatwanya malah ngaco, malah ngawur. Maka orang itu ada kemiripan dengan orang-orang Yahudi. Kebalikannya, wa man fasada min ubadina, para ahli ibadah di kalangan kita yang rusak, yang tanpa dituntun dengan ilmu, tanpa dituntun dengan hujjah, fa huwa syabihun bin nasara, maka dia mirip-mirip orang-orang Nasrani. Dari sini maka yang dipuji oleh Allah al-fiqhu fid din itu enggak sekedar ngerti, tapi al-ilm wal amal, ilmu dan amal. Dan itu yang sering anak ulang-ulang dalam kajian kita, bahwa ilmu yang kita cari adalah warisan kenabian. Ilmu yang kita kejar adalah warisan kenabian, dan para nabi tidak mewariskan ilmu tanpa amal. Para nabi itu mewariskan ilmu an-nafi', ilmu manfaat, ilmu yang berbuahkan amal, dan amalnya landasannya adalah ilmu. Kembali kepada apa yang kita bicarakan tadi, bahwa keberadaan kita di majalisul ilm, di tempat-tempat untuk menuntut ilmu semacam ini adalah nikmat yang amat sangat agung. Nikmat yang amat sangat agung. Kenapa? Karena dengan itu kita bisa ngerti. Setelah ngerti maka bisa jadi untuk mengamalkan. Maka istiqamalah para ikhwah di atas jalan ilmu. Pertama, syukurilah nikmat yang agung ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Dan istiqamalah di atas jalan ini. Jangan bisa tergoyahkan oleh godaan-godaan syaitan, baik syayatinul insi wal jin, setan dari bangsa manusia maupun setan dari bangsa jin, yang menggoda anak manusia untuk meninggalkan jalan yang sangat amat agung ini. Kenapa? Was-was yang sering muncul di kalangan talabatul ilm, was-was ikhwan yang sering muncul di kalangan tulabul ilm adalah masa depan dunia, maksudnya bukan masa depan akhirat. Nanti aku mangan apa? Mangan sego mas, masa mangan kerikil. Nanti aku makan apa? Ya khafidin azani Allah wa iyyakum. Tugas kita itu di dunia aktivitas sehari-hari, beraktivitas. Dan aktivitas yang paling bagus adalah aktivitas akhirat. Kita itu aktivitasnya aktivitas akhirat, untuk tujuan akhirat, tapi tetap mendapatkan bagian dari dunia kita. Ini tapi tetap mendapatkan bagian dari dunia kita. Karena aktivitas manusia di muka bumi setelah keluar dari pesantrennya itu ada dua. Aktivitas yang zahirnya adalah aktivitas dunia, Yang kedua, aktivitas yang zahirnya itu aktivitas akhirat. Aktivitas yang hari-hari itu zahirnya adalah aktivitas dunia. Yuk tani, nelayan, nukang, nguli, pemeneh. Ya semua aktivitas itu loh. Aktivitas itu tujuan utamanya secara zahir dolek cari duit. Aktivitas ini para ikhwan azani Allah wa iyyakum, hukum asalnya mubah, baru terpuji kalau niat dan tujuannya baik. Jadi dokter itu mubah,
akan terpuji kalau niat, tujuan, amalnya, prakteknya sesuai dengan syariat. Itu yang pertama, dan kelompok ini nggak kita bahas. Kedua ya akhwan, amal, aktivitas harian yang zahirnya itu aktivitas akhirat. Contoh, ngajar ilmu syar'i, menjadi hakim, qadhi, menjadi khalifah amirul mukminin misalkan, menjadi qadhi, menjadi hakim, menjadi mufti, menjadi ustadz, menjadi kiai, menjadi imam, menjadi ini, menjadi itu aktivitas dunia. Ya, aktivitas dunia. Aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim harian, yang itu hukum asalnya adalah aktivitas akhirat. Aktivitas ini terpuji bidzatihi, zatnya terpuji, zatnya diperintahkan oleh Allah, zatnya disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka secara umum orang di jalur itu akan terpuji. Baru tercela nek wong kurang ajar kalau aktivitas akhirat dia gunakan untuk mencari dunia, dia gunakan untuk mencari dunia. Ana parihatan azani Allah wa iyyakum. Ana parihatan azani Allah wa iyyakum. Tidak melarang orang itu punya cita-cita aktivitasnya ke depan nanti adalah aktivitas dunia. Itu bukan sesuatu yang tercela, sesuatu yang mubah. Tapi coba antum pikirkan dengan matang. Apa sebenarnya antum cari? Apa sebenarnya ya ikhwan yang antum cari? Ana bicara ini untuk antum ya ikhwan, para santri. Ana tidak bicara untuk orang yang mendengarkan kajian ini lewat rekaman itu di rumah. Ana bicara untuk antum. Antum ini jalur pesantren kayak Al-Furqan itu akan melahirkan, insya Allah yang kita cita-citakan adalah lahirnya generasi du'at ilallahi azza wa jalla pada waktu yang akan datang, pada waktu yang akan datang nanti. Orang-orang yang aktivitas hariannya ngajar, jadi ngurusi masjid, ngurusi pesantren, ngurusi dakwah dengan semua sisinya, dengan semua sisinya. Yakinlah para ikhwan azani Allah wa iyyakum, dunia akan dapat tanpa harus dibingungkan, tanpa harus ditakutkan. Lihat asatidzah antum yang di Al-Furqan. Ya meskipun mereka pagi, siang, sore, malam, tengah malam juga, jelang subuh, itu aktivitasnya di ma'had. Buktinya yuk mangan, yuk punya istri, ono sing dua lagi, punya anak, ada yang banyak lagi. Yuk punya rumah, pengguyu toh. Yuk punya rumah. Ya normalnya orang hidup lah. Normalnya orang hidup. Kenapa? Karena rizki itu jatah. Sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu tinggal oba-oba itu apa Indonesianya? Orang itu tinggal gerak-gerak. Lah gerak-gerak itu ada yang gerak-gerak tangan sama mulutnya ngajar. Ada yang gerak-geraknya itu di tengah laut nelayan. Ada yang gerak-geraknya itu di pinggir sawah petani. Ada yang gerak-geraknya itu di depan komputer pegawai. Ada yang gerak-geraknya itu ya di depan setir sopir. Ada yang gerak-geraknya ya tugas kita itu gerak-gerak dengan memaksimalkan kemampuan yang Allah berikan. Urusan rizki serahkan kepada pemilik rizki. Urusan rizki serahkan kepada pemilik rizki. Kenapa para ikhwan azani Allah wa iyyakum? Kerja dengan rizki itu tidak berbanding lurus. Maksudnya nek kerja yang pempeng duitnya mesti akeh. Itu enggak mesti. Ada kok orang itu enggak kerja rizkinya banyak. Ini yo antum itu. Ini enggak kerja tapi tiap hari makan. Anak kecil-kecil itu enggak kerja tapi tiap hari makan.
Ada orang itu Masya Allah kerjanya nggak terlalu berat, tapi rezekinya banyak. Ada orang itu kerjanya Masya Allah banting tulang, banting kepala, kepruk kepala gitu ya, tapi dapatnya sedikit. Karena memang urusan rezeki itu tidak berbanding lurus dengan kerja. Kerja itu perintah ilahi, aktivitas itu perintah ilahi. Yang penting halal, yang penting maksimal. Allah akan mendatangkan rezeki dari mana, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Lah, aktivitas itu yang Anda petakan tadi. Ada yang aktivitas itu memang zatnya aktivitas dunia, ini mubah, nggak tercela, nggak terpuji. Baru terpuji kalau diniatkan dan dipraktekkan, ditujukan untuk kebaikan, diamalkan, dipraktekkan untuk kebaikan. Podo-podo nyatpam. Nyatpam itu kalau di perusahaan beda dengan nyatpam kalau di pesantren. Sama-sama nyatpam di perusahaan, itu akan beda tergantung kepada niat. Orang itu kerja niatnya apa, prakteknya bagaimana. Jadi aktivitas itu ada hukum bukan di zatnya, tapi di yang mengitarinya. Tapi aktivitas yang itu hukum asalnya adalah aktivitas akhirat yang dijalani oleh para pengemban dakwah, maka itu zatnya terpuji, zatnya itu terpuji. Makanya para ikhwan azanillahu wa iyyakum, ana tidak melarang antum setelah lulus dari Tsanawi kemudian ingin jadi teknik sipil, ingin jadi ini, ingin kuliah di sana, ingin kuliah di situ, ana nggak melarang. Tapi perhatikan apa yang antum cari. Kalau yang antum cari itu ada maslahat besar, maslahat itu bisa jadi, Ustadz Afwan, Ustadz, ana itu harus kuliah di sini karena diwajibkan orang tua untuk kuliah di sini, karena orang tua ana itu gini Ustadz, dan itu satu-satunya yang diinginkan oleh, mewarisi oleh ayah adalah saya harus ke sana, tidak boleh ke yang lain, nggak boleh neruskan ke Mat Ali, nggak boleh neruskan ke sini yang lain. Kalau itu pertimbangannya, monggo, ahlan wa sahlan, barakallahu laka fi sa'ik. Kalau itu pertimbangannya. Kalau pertimbangannya itu lain, antum itu al-mahdiyul muntadhar. Ini seorang imam mahdi, orang pakai imam, seorang yang ditunggu-tunggu. Antum itu diutus oleh satu yayasan dari kampung, yakni dari kampung, untuk nanti ditunggu baliknya. Lah, ternyata dilihat oleh yayasan antum itu Masya Allah, nek belajar ilmu syar'i itu ya orang patek pinter, tapi nek kongen belajar bisnis jago. Akhirnya sama yayasan, segini aja akhi, antum nanti yang nangani bisnisnya pesantren ya. Jadi setelah lulus Al-Furqan Tsanawi, antum kuliah ilmu bisnis untuk nanti ngembangkan bisnisnya ma'had, karena harus begini. Ma'had kakek teori kalau duitnya yuk gak melaku ya, misalkan ma'had ya ikhwan itu banyak teori tapi gak ada uangnya gak jalan, harus ada yang menangani masalah ini. Kalau semacam itu, Masya Allah, top, marko top, ahlan, silahkan kalau pertimbangannya itu. Tapi kalau pertimbangannya itu ya akhwan, hanya aku nanti mangan opo, mangan sego mas. Kalau pertimbangannya itu hanya saya nanti kalau neruskan di Ma'at Ali, saya nanti kalau neruskan di sini, neruskan di sana, itu terus mangan apa? Aku maunya itu gini. Pertimbangkan. Saya tidak melarang ya akhwan, bukan haram. Anak mengatakan haram ya salah. Tapi antum di jalur yang jauh lebih utama. Akankah harus turun makom, turun derajat ke derajat yang di bawahnya hanya untuk urusan mulut dan perut? Itu yang perlu untuk dipertimbangkan. Sangat menyedihkan anak ya secara pribadi, tatkala nyampe berita bahwa ada fenomena yang muncul di Al-Furqan
santri-santri lulusan sanawi. Kita itu sanawi kita kasih ijazah itu baru 3 tahun 4 tahun yang lalu, sebelumnya enggak. Sebelumnya itu lulus Al-Furqan itu yang pegang ijazah itu lulus Mahat Ali. Baru sejak Mu'adalah itu loh. Mu'adalah itu berapa tahun yang lalu? 3 tahun yang lalu kayaknya, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Baru setelah itu sanawi kita kasih ijazah. Dalam arti sudah dianggap lulus, mau meneruskan di Mahat Ali sini monggo, mau meneruskan di sana monggo, mau meneruskan di sana monggo. Anak terkejutkan dengan satu fakta. Tahun ini itu banyak, bukan banyak sih. Kayaknya kok dolim anak mengatakan banyak. Ada, tapi nggak dikit. Dikatakan banyak ya enggak, dikatakan dikit juga. Ada, tapi kok nggak dikit gitu. Ini kalau dikatakan oknum kok nggak dikit. Dikatakan salah jalan kok nggak bener. Fenomena muncul mau kuliah di jalur ilmu dunia. Anda tidak mengatakan haram ya kawan. Anda tidak mengatakan haram. Tapi perhatikan. Yang antum cari apa? Itu dulu. Yang antum cari apa? Pikirin dengan matang. Yang antum inginkan itu apa? Kalau pertimbangannya pertimbangan syar'i semacam yang saya katakan tadi, karena perintah orang tua wajib diwajibkan oleh orang tua, karena pertimbangan adalah yayasan yang ngutus kita, yang ngirim kita itu adalah membutuhkan, ternyata ilmu kita lebih mapan kalau untuk urusan ini dan yang lainnya, ahlan wa sahlan, itu adalah satu kemuliaan dan kebaikan. Tapi kalau pertimbangannya itu adalah hanya karena dunia, ana khawatir antum nanti kecewa, karena dunia itu berjatah. Dunia itu berjatah, ada jatahnya, dan jatah itu nggak akan berkurang dan nggak akan bertambah. Mau antum lulus kuliah apapun, mau antum kerja dimanapun, mau antum aktivitas apapun, jatah itu nggak akan berkurang, nggak akan bertambah. Yang sangat lebih menyesakkan dada, itu ada salah satu ikhwah yang nyampaikan berita ke ana, bosen Ustaz belajar agama, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bosen ya kawan. Ini ucapan itu saya nggak nyangka kalau keluar dari mulut santri kami di Al-Furqan. Lafati enak ya kawan, bosen. Bosen, kepingin belajar yang lain. Kepingin belajar yang lain dengan meninggalkan pelajaran syar'inya. Dan ini yang perlu untuk jadi pertimbangan. Untuk jadi pertimbangan. Ana tidak mengatakan haram. Ana seperti saya biar nggak salah paham. Saya tidak mengatakan haram. Tapi pertimbangkan niatnya itu apa? Niatnya itu apa? Apakah niatnya itu adalah niat yang mampu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ataukah tidak? Ataukah tidak? Kalau memang iya, jalankan bismillah. Kalau memang tidak, kalau memang tidak, maka perlu untuk kita tinjau dan kita perhatikan ulang. Ana mengatakan ini ya kawan, tidak harus antum gak Mahat Ali, wallahi tidak. Tapi jalurnya tetap di jalur syar'i. Mahat Ali Al-Furqan itu hanya salah satu di antara lanjutan, dan yang penting jalurnya itu tetap pada jalur syar'i. Karena ini adalah anugerah berharga, perlu disyukuri, diistiqomai. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjadikan kita adalah para thullabul ilm dari sejak kita lahir sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak kisah ya akhwan, terlalu banyak cerita. Orang-orang yang meninggalkan kancah perjuangan, cita-citanya diinginkan gak tercapai, dan ilmunya pun hilang entah kemana. Ilmunya pun hilang entah kemana. Penyesalan itu akan datang nanti dan tidak akan datang sekarang. Yang namanya penyesalan itu datang belakangan. Datang di depan itu namanya perencanaan. Nyesel itu mesti di belakang hari. Wallahu a'lam.
nggak tahu anak kok tiba-tiba ngomong begini. Nggak anak persiapkan loh. Wallahi anak nggak persiapan, nggak mau ngomong ini, tapi tiba-tiba di sini kok tergiring untuk ngomong ini. Ala kullin, perihatan azani Allah wa yakum, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering ya akhwan ana sampaikan dalam banyak majelis, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Rabbmu, Tuhanmu itu menciptakan apa yang Allah kehendaki. Wa yakhtar, dan Allah Subhanahu wa taala memilih dari semua yang Allah ciptakan, makhluk-makhluk yang Allah pilih. Dari semua makhluk ciptaan Allah, Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita sebagai manusia. Dan tercipta sebagai manusia itu pilihan agung. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Bapak kita Nabi Adam itu tatkala tercipta, makhluk-makhluk yang sudah ada diperintahkan oleh Allah untuk sujud hormat kepada bapak kita. Usjudu li Adam, semuanya sujudlah kalian kepada Adam, lalu semuanya sujud kecuali iblis. Kita tidak cukup sebagai manusia. Kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia, dan Allah tuntun kita untuk menjadi manusia yang muslim mukmin, untuk menjadi manusia yang muslim dan mukmin. Dan ini anugerah agung, tidak Allah berikan kepada sembarang manusia, murni hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nasab antara manusia dengan sang pencipta. Abu Talib, Abu Lahab, paman dari Rasulullah, mati kafir. Abu Jahal, orang dekat dengan Rasulullah SAW, mati kafir. Tapi Salmanul Farisi yang nggak sanak, nggak kadang, nggak tonggo, nggak apa, jauh dari negeri Persia, ternyata menjadi salah satu sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Negeri kita itu negeri yang jauh dari sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Tatkala Allah menjadikan kita muslim, muslimah, mukmin, mukminah, maka itu anugerah agung yang Allah berikan kepada kita. Cukup sebagai muslim? Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun kita, entah jalurnya apa, entah jalannya bagaimana. Yang penting Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun kita untuk menjadi muslim sunni, seorang muslim yang berusaha menapak tilasi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim yang berusaha untuk meniti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam, terutama kita di akhir zaman. Ingat ya akhwan, Abul Aliyah, seorang yang hidup di zaman tabi'in, salah satu imam tabi'in, beliau mengatakan, 10 tahun saya merenungi tentang keislaman, saya sadar bahwa laqad an'amallahu alayya bi ni'matain, Allah telah memberikan nikmat kepadaku dengan 2 nikmat yang saya enggak tahu. 2 nikmat ini mana yang lebih utama antar keduanya? Yang pertama, an hadani ilal Islam, Allah menuntun aku, menunjukkan aku untuk menjadi muslim. Yang kedua, alla yaj'alani haruriyah, Allah tidak menjadikan aku orang khawarij. Kenapa yang beliau sebut khawarij? Karena ahlul bid'ah yang paling keren dalam tanda kutip di zaman itu khawarij. Dan memang dari dulu sampai sekarang ya kawan, ahlul bid'ah yang paling keren itu khawarij. Kenapa? Karena dari dulu yang namanya penguasa itu zalim, rata-rata penguasa itu rata-rata zalim. Dan kelompok yang paling tegar dalam tanda kutip untuk melawan penguasa rata-rata adalah orang-orang khawarij. Jalannya itu greng gitu loh. Ini Ahlussunnah kan pakai jalur nasihat, pakai jalur apa, kurang greng. Ini pakai jalur doakan, pakai jalur apa gitu, kurang seru. Nah, khawarij kan seru. Nah, karena seru itu makanya banyak orang tertipu sejak zaman dahulu kala. Makanya Abu Ali mengatakan alla yaj'alani haruriyya, Allah tidak menjadikan aku haruri, orang khawarij.
Jika ini diucapkan oleh Abul Aliyah, lalu bagaimana dengan kita di zaman sekarang? Maka petunjuk hidayah yang Allah hidayahkan kepada kita untuk menjadi seorang muslim sunni salafi adalah petunjuk yang agung, nikmat yang amat sangat agung. Tapi ingat ya ikhwan, di mana-mana sejak zaman para sahabat sekalipun, muslim ahlu sunnah itu dua kelompok. Yang pertama tullabul ilm, yang kedua awam. Zaman sahabat jangan sangka para sahabat itu penuntut ilmu semua. Banyak para sahabat itu yang awam. Antum kalau saya tanya, tunjukkan nama-nama ulama dan penuntut ilmu zaman sahabat, gak akan tembus 100. Padahal para sahabat jumlahnya berapa? 120.000. Terus yang lain? Di mana-mana zaman dahulu kala manusia terkelompok menjadi dua. Ada tulabul ilm, ada awam. Maka nikmat agung tatkala kita itu menjadi tulab ilmnya sunni, ahlu sunnah. Dan tulab ilm jenis antum, kok jenis saya gak enak. Tulabul ilm ya akhwan, level antum itu tulab ilm papan atas. Papan atas. Ya, sejak zaman sahabat pun tulab ilm itu kan berlevel. Ada talibul ilm papan atas. Kelas-kelas Abu Hurairah, pagi, siang, sore, malam, urusannya ilmu, nggak ngurusi yang lain. Ini makanya tatkala dalam Sahih Bukhari, tatkala Abu Hurairah radhiyallahu an itu dikomentari oleh teman-teman yang lain, beliau itu kan masih Islam belakangan, awal tahun ke-7 di sekitar perang Khaybar. Awal tahun ke-7 perang Khaybar terjadi pada bulan Muharram tahun 7. Beliau itu nyertai Rasulullah hanya 4 tahun. Tapi hadisnya paling banyak. Hadisnya paling banyak, 5.000-an lebih. Sahih Bukhari itu hanya 2.000-an berapa? 2.300-an Sahih Bukhari. Ini hadis itu kalau mau dikumpulkan total mentok-mentok ya 15.000. 15.000 lebih dikit lah. Ini yang sahih ya. Nah, Abu Hurairah itu 5.000-an. Sepertiga Islam ada di tangan beliau. Makanya beliau dikomentari oleh banyak orang. Ini dikomentari oleh banyak orang. Ini jenenge siapa tuh? Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah. Kakek ngomong. Terlalu banyak ngomong sampean itu. Masuk Islamnya belakangan, hadisnya paling banyak. Piye toh? Kira-kira gitulah komentari. Abu Hurairah dijawab, "Lah gimana saya enggak banyak hadis?" Lawang semua sahabat teman-teman muhajirin itu loh sibuk ngurusi pasar. Teman-teman Ansar sibuk ngurusi sawah. Aku nggak punya pasar, nggak punya sawah. Ini hanya mutlak menuntut ilmu. Itu di level pertama. Ada penuntut ilmu di zaman Rasulullah itu level 2. Kelas-kelasnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari, Umar itu kan tinggal di pinggiran kota. Dia punya tetangga sahabat Ansar. Dia ngomong, "Mas, aku tak ke masjid ya, belajar. Sampean kerja, antum kerja. Nanti kalau sore hari saya pulang dari masjid, kamu pulang dari kerja, ilmu yang saya dapatkan hari ini tak sampaikan ke antum. Nah besok sampean ke masjid, saya kerja, yang hidupi anak, hidupi istri. Ini nanti ilmu yang saya dapatkan dari masjid dihabarkan kepadaku." Itu level 2. Enggak fokus tapi yo apa? Aktivitas yang lain. Dan roto-roto sahabat itu di level ini. Ada yang gak datang, yuk gak ngerekam. Zaman itu kan orang-orang rekaman, tapi yuk gak ngomong, gak minta sama tetanggane. Ya mencukupkan diri dengan Jumat sekali, taklimnya seminggu sekali, seminggu 2 kali. Itu yang datang-datang hanya khutbah Jumat. Ada jenis sahabat itu yang taklim itu 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Siapa ya Wan? Siapa? Orang-orang Arab. Orang-orang Arab Badui itu loh, yang datang dari jauh gitu, datang masjid Nabawi taklim sehari, pulang 2 bulan 3 bulan lagi datang lagi. Oh kalau zaman sekarang ya model-model yani penuntut ilmu salafi tabligh akbar datang, ini kalau tabligh akbar nggak datang, nah, itu salafi Badui. Afwan ini, bahasanya kasar, orang makhluk halus masalahnya.
Lah gimana ya kawan? Ngaji rutin di kampungnya banyak kajinya. Nek gak tabligh akbar gak tahu ngaji. Salafi badui. Ini. Ala kulin para ikhwan dan antum ini ya kawan. Di tulabul ilm ahlu sunnah papan atas, level-level Abu Hurairah. Kenikmatan apa lagi yang kita ingkari dari Allah Subhanahu wa taala? Kenikmatan apa lagi ikhwan yang kita ingkari? Setelah kita di level itu melorot jauh, terjun bebas, untuk kemudian mau meninggalkan level ini hanya menjadi salafi badui. Iku kalau nggak luntur nanti ilmunya. Kalau kemudian meninggalkan majelis-majelis agung semacam ini. Bukan haram ya kawan, ana pertegas bukan haram. Tapi sadari agungnya nikmat yang Allah berikan sama antum. Agungnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tatkala Allah menuntun kita sampai di tempat ini. Bukan hanya Al-Qur'an ya, sampai di tempat semacam ini. Nanti tempat ini Al-Furqan tok ya. Tempat semacam ini. Itu aja yang perlu dipikir ya kawan. Itu aja yang perlu dipikir sehingga hal semacam itu menjadi itu. Anda katakan ini tidak mengkritisi para ma'had yang memang dari awal arahnya ke sana, karena antum itu dari awal arahnya untuk menjadi dai. Wis mau jadi, wis diadon setengah mateng, bubar. Beda kasus kalau antum itu dari awal masuknya ke pesantren yang memang menginginkan untuk nanti menjadi dokter, untuk nanti menjadi ini, untuk nanti menjadi itu. Tapi ben sekolahnya nggak kena narkoba. Yo jurusan sana tapi di pesantren. Itu kan banyak sekarang dan itu satu kebahagiaan, satu kebaikan. Karena memang muslim juga harus masuk ke area sana, tempat-tempat yang lainnya. Tapi kan memang diniatkan dari awal. Memang diniatkan dari awal bahwasanya memang inginnya untuk ke sana. Kan ada model ma'had salafi, itu ada model kayak Al-Furqan. Ilmu umum nggak dipelajari kecuali hanya untuk dapat ijazah. Tok. Ya seandainya nggak ada tuntutan ijazah pun kita nggak akan ngajarkan. Ada kebalikan ya ikhwan. Ilmu itu yang diajarkan di pesantren tertentu salafi itu fokus ilmu umum. Ilmu agama ben ngerti tok sama akhlaknya terjaga. Sesuk nih di dokter sunni. Kalau nanti jadi teknisi sunni. Kalau nanti jadi apa? Hanya itu. Maka jalurnya jelas berbeda. Ini kemuliaan, itu kemuliaan. Ini kebaikan, itu kebaikan. Ini keagungan, itu keagungan. Tapi letak permasalahan yang anda permasalahkan adalah antum ini di jalur yang pertama. Setelah berada di keagungan ini, kemudian mau pindah, mau bergeser, pertimbangannya itu karena sesuk mangan nopo. Itu loh yang anda nggak mudeng dikutek gitu. Kalau pertimbangannya itu nanti aku kalau di sini tuh mangan nopo gitu. Makan apa? Mangan sego mas. Ini, mangan sego. Nah iwae cair. Ya opo gitulah. Itu aja ya akhwan. Permasalahannya itu di situ. Adapun kalau pertimbangannya bukan itu, tapi pertimbangannya itu lain, semacam yang anda katakan dari awal tadi, pertimbangannya karena ada maslahat syar'i, karena ada ini, karena ada itu, maka ahlan wa sahlan barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi langkah. Maka masing-masing di antara kita ya akhwan melihat diri kita sendiri-sendiri, nggak perlu komentar. Kenapa? Nggak perlu dikomentari. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Kita masing-masing lebih tahu tentang diri kita sendiri-sendiri, meskipun banyak orang itu mampu bersilat lidah. Wallahu a'lam. Insyaallah ini enggak jadi ngaji. Yo tahu. Sambil nunggu isya ya. Sambil nunggu isya.
Ustaz, bagaimana jika kuliah di umum demi membantu meneruskan perusahaan orang tua? Ada dua kemungkinan. Ini ngoyel ini anak ini. Ada dua kemungkinan. Antum anak tunggal atau antum anak ke-20. Maksudnya saudara antum 20 orang. Ya istrinya 4 toh. Kan punya perusahaan. Ini. Abah antum kan punya perusahaan, istrinya 4. Jadi kan masing-masing istri 5 20 jadi. Jadinya 20. Kalau antum anak tunggal, kemudian harapan satu-satunya dari orang tua untuk meneruskan apa? Meneruskan perusahaannya adalah antum, maka silahkan. Bisa jadi bakti kepada orang tua lebih utama. Kenapa? Karena perintah orang tua bagi antum bisa jadi fardu ain. Sedangkan meneruskan ngaji agama dalam arti jadi seorang alim, jelimetnya ilmu-ilmu syar'i, itu bagaimana juga fardu kifayah. Bagaimana juga levelnya adalah fardu kifayah. Dan jika benturan antara fardu ain dengan fardu kifayah, maka fardu ain dikedepankan. Tapi kalau kasusnya itu adalah antum adalah anak ke-20 dari 20 bersaudara, atau anak ke-20 dari 50 bersaudara, maka kasusnya akan beda. Emangnya kakak antum kemana? Memangnya saudara-saudara antum kemana? Gak adakah di antara mereka semua yang sudah siap untuk memegang perusahaan ayah? Kadang-kadang letak masalahnya itu adalah kurang pede. Izzatun nafas itu loh yang gak ada ya akhwan. Nih pulang itu kakak jadi dokter, mbak jadi apa? Manajer, kakak yang kelima punya ini, punya itu. Tatkala kumpul halal bihalal, kumpul halal bihalal istilah apa? Sebagai halal bihalal ngono. Tatkala kumpul halal bihalal, masya Allah, antum itu mondok dewe mengkerut. Itu ya, ini jadi masalah itu sebenarnya itu. Komentar kadang-kadang lesan keluar itu hanya alasan. Aslinya itu mengkeretnya itu ya, Pak. Makanya kemarin itu kan ada pembahasan sebelum Ramadan itu kan izzah an-nafas. Izzatun nafas. Merasa bahwasanya ilmu kita itu ilmu agung, enggak nyombong ya, akhwan. Agar enggak mengkeret ya, akhwan, di hadapan mereka semua. Kita enggak nyombong itu haram. Tapi sadari ilmu antum itu papan atas. Bisa. Ini kan hal itu. Taib. Itu aja. Ustaz, anak ingin sekolah di luar atau pindah, tapi orang tua anak maksa untuk sekolah di sini. Mohon nasihatnya. Tergantung tujuan. Yani kenapa orang tua antum maksa? Dan antum pindah itu pindah kemana? Pindah ke kanan atau ke kiri? Ke depan atau ke belakang? Ya nggak jelas sebenarnya antum mau pindah kemana. Terus orang tua maksa itu kenapa kok dipaksa? Itu perlu diperinci. Afwan Ustaz, untuk kawan-kawan kami yang kesusahan dalam pelajaran dan bimbang, apakah meneruskan di pondok atau pindah pondok? Ini perlu satu kasus per kasus. Bagi ikhwah yang punya kasus-kasus khusus, antum menghadap kepada salah satu di antara asatidzah yang antum plong untuk curhat kepadanya. Nggak harus ke anak ya, ikhwan. Jadi kalau ke anak semua nggak seturung. Jadi nggak harus ke anak. Antum itu belum tentu mampu jujur di hadapan anak, karena nggak akrab, gitu ya. Antum datang ke ustadz yang plong hatinya kalau ngomong, kalau mau curhat, dibicarakan dengan matang. Jadi pelajaran semua ma'had yang termuadalahkan itu rata-rata memang berat, karena levelnya harus level sanawinya itu, kurikulum sanawi meskipun nggak sama dengan Saudi, selevel
dengan Saudi, selevel dengan aliyahnya SMA-nya Saudi, selevel, dan tuntutannya itu mesti berat. Makanya Ma'had Al-Furqan hanya salah satu tempat belajar, bukan satu-satunya. Ada sebagian ikhwah yang kurikulum Al-Furqan itu terlalu rendah. Kurikulum kok, masa Arba'in Nawawi dipelajari 2 tahun, Arba'in Nawawi itu dipelajari 2 bulan Ustaz. Kayak kurikulum gak bener Ustaz, misalnya. Lah masa kitab Darori itu Ustaz dipelajari 3 tahun, itu sebenarnya 3 bulan salah tamu misalnya. Lah level-level antum itu berarti bukan level kami, itu level khusus. Jadi masuk kelas VIP. Ini jangan di Al-Furqan, berarti pindah ke tempat yang lain. Ada kelompok yang kedua ya akhwan, kelompok ini apa ya? Ini kelompok yang Ustaz Arba'in Nawawi itu saat yang benar itu dipelajari 40 tahun Ustaz. Jadi setahun 1 hadis. Ini pen mosok 2 tahun Ustaz. Yo usul fikih itu, usul min ilmu usul itu 3 tahun gitu loh Ustaz. Lah kalau semacam itu berarti antum juga nggak cocok di sini. Antum nggak cocok di sini. Pindah ke tempat lain yang sistemnya beda dengan yang ada di Ma'had. Yang sistemnya beda dengan yang ada di Ma'had. Tapi akhwan peringatkan, cari pesantren itu jangan cari sosok, tapi cari sistem yang berjalan. Jadi antum mau ke sana karena di sana pimpinannya Ustadz Fulan, durung tentu diajar sama beliau. Antum yang ke sini, kemudian sosok yang dilihat itu karena pondoknya Ustadz Aun. Antum 3 tahun di sini belum pernah Ustadz Aun masuk kelas antum loh. Ini plus itu loh, belum tenang. Kadang-kadang itu sampai 5 tahun nggak diajar oleh beliau. Ini. Kenapa? Sosok itu sosok, tapi sistem yang sudah berjalan. Sistem yang sudah berjalan itu yang lebih perlu untuk diperhatikan. Wallahu alam. Ala kulin itu beberapa hal insyaallah subhanahu wa taala kita lanjutkan, yakni membaca Hilyah Talibul Ilm pada pertemuan yang akan datang biizni rabbina tabaraka wa taala. Wallahu alam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.